Siapa orang di dunia ini tak pernah punya kesulitan dalam hidup? Setiap orang pasti punya rasa sulit, pasti punya kesulitan. Jangankan orang dewasa, anak bayi pun ada juga kesulitannya, Bu. Anak bayi itu pun ada juga masa sulit hidup. Nyamuk menggigit tangannya, nangis, datang maknya. Apa dikasih, Bu? Air susu. Kalau bisa teriak anak tuh gatal, mak, susu juga dikasih. Sulit juga, ada masa anak bayi pun masa sulit. Lain yang sakit, susu juga dikasih masih kata anak. Cuma kita bisa ngomong. Banyak kesulitan. Jadi jangankan orang tua, anak bayi pun punya masa sulit. Dan kesulitan itu takkan pernah berhenti sampai datang kematian. Allah akan uji terus, Allah beri kesulitan terus. Macam-macam cara, macam-macam bentuk kesulitan Allah berikan. Orang tua macam-macam kesulitannya. Kalau udah megang kening, ada itu. Anak kecil tuh ngapa mudah tidur? Di mana tempat bisa tidur? Asal ngantuk tidur. Anak kecil tuh tak ada mikir cicilan, tak ada mikir kontrak rumah lagi kan. Tak ada mikir bentar lagi datang waktu bayar motor. Maka bebas nak tidur di mana aja. Kalau mau seperti anak kecil yang bebas tidur di mana saja, maka hilangkan kesulitan. Macam mana menghilangkan kesulitan, Ustaz? Kesulitan kan ada terus. Maka Islam mengajarkan beberapa cara menghadapi hidup sulit. Yang pertama, ibu-ibu yang Allah SWT. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti sesudahnya ada kemudahan. Maka yang pertama, solusi yang mesti kita lakukan dalam menghadapi kesulitan hidup, yakni meluruskan dan menjalankan akidah yang kuat. Mengadulah kepada Allah. Banyak orang ketika dia punya kesulitan dalam hidup, dia menyandarkan sulitnya itu ke orang yang punya hutang dia punya masalah. Mengadunya bukan kepada Allah, mengadunya kepada orang yang kaya, mengadunya kepada orang yang punya jabatan. Di situ letak salah. Kita pertama kalau ada kesulitan dalam hidup, sulit harta, sulit ada masalah dalam kehidupan, mengadulah kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu seluruh kesulitan dan kesedihanku, kata Nabi Yakub, kepada Allah. Kalau kita bersandar ke orang kaya selama ini, tidak payah Ustaz hidup saya ini Ustaz, karena ada adik saya yang kaya, ada abang saya yang kaya, ada tetangga saya yang kaya. Oh, bapak saya pejabat Ustaz, mudahnya Ustaz, aman hidup nih. Kalau selalu bersandar dengan yang kaya atau dengan yang punya jabatan, ada masanya nanti jabatannya hilang atau selesai, ada masanya nanti kekayaannya habis, nah kita pun ikut habis. Mulai kita meratapi kehidupan lagi. Karena cara bersandarnya salah. Allah tuh maha pencemburu. Allah maha pencemburu, tak suka kalau hambanya lebih mengutamakan sesama makhluk daripada Allah SWT. Maka kadang-kadang dengan Allah berikan kesulitan-kesulitan, itu salah satu bentuk sayangnya Allah ke kita. Mau tidak kita kembali kepada Allah, atau tetap terlena dalam kemaksiatan, dalam kesalahan selama hidup di dunia. Karena banyak orang ketika sudah dikasih kesulitan baru ingat Allah. Waktu dia hidupnya senang, tak ada masalah, tak pernah terlilit utang piutang, tak mau ingat Allah. Sholat tak rajin, puasa tak rajin, ngaji tak pernah khotam. Tapi nanti kalau sudah datang masalah, sakit anaknya, sakit ibunya, di rumah sakit opnamnya sekian hari. Selama di rumah sakit itu baru ingat Allah. Datang ke masjid, ya Allah, udah saya sakit ya Allah, anak saya sakit ya Allah. Dah sembuh nanti hilang lagi, tak lagi mendekat pada Allah. Maka kadang-kadang Allah memberikan kita kesulitan, salah satu tujuannya agar kita kembali sadar, ingat kepada Allah. Karena Allah maha pencemburu. Jangan sampai kita selalu dekat terlalu bersandar kepada makhluk, maka Allah akan panggil kita balik kepada dirinya dengan memberikan macam-macam kesulitan. Maka yang pertama itu, kita perbaiki dan luruskan akidah kita.
Kita curhat kepada Allah, cari waktu-waktu mustajab. Kapan Bu? Mustajab doa kapan? Waktu banyak nih kan, waktu sujud, apa lagi? Waktu hujan, apa lagi Bu? Waktu buka puasa. Apa lagi? Doa antara azan dan iqamah. Ada hadisnya. Doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tak ditolak. Waktu sujud juga termasuk waktu mustajab doa. Maka cari waktu-waktu mustajab doa, curhat kepada Allah. Tapi kalau dalam waktu sujud, jangan curhatnya pakai keluar suara, batal sholatnya kan, dalam hati. Nak curhatlah dalam doa ketika sholat. Tapi kalau doanya pribadi jangan kuat. Ya Allah, suami saya, ya Allah, dia dengar kawan sebelah. Apa masalah teman? Dengar pula masalah pribadi. Curhat dalam hati. Nangis. Cari waktu-waktu tertentu yang mustajab. Terlebih lagi bangun di sepertiga akhir malam. Maka luruskan akidah. Setiap kali ada kesulitan, kita bersandar hanya kepada Allah. Baru nanti kita minta petunjuk kepada Allah. Berikhtiar jalan mana yang Allah tunjukkan, dengan banyak-banyak berdoa di waktu-waktu mustajab. Kemudian yang kedua, solusi yang baiknya kita lakukan menghadapi hidup susah, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan. Kita mengimani, meyakini bahwa harta dan jabatan itu bukanlah segala-galanya. Kalau ada orang yang menganggap hidupnya sulit saat kalau tak punya harta, nah di situ dia. Akhirnya nanti dikuasai dirinya oleh harta. Kalau tak punya harta, dia hidupnya susah. Coba lihat tukang parkir, hidup kayak tukang parkir tuh. Mobil mewah-mewah kan, motor banyak. Nanti diambil satu-satu, datang pemiliknya diambil lagi, pergi sampai habis tempat parkirnya tuh. Sedih nak tukang parkir tuh? Enggak, bukan punya saya Ustaz. Biarlah hilang. Begitu kalau kita meresapi keimanan yang baik, harta yang kita punya itu bukan milik kita sebenarnya. Allah yang punya. Ada masa nanti Allah akan ambil lagi. Tapi kalau orang terlalu cinta dengan harta, imannya itu tak terlalu diperbaiki, terlalu menganggap harta itu segala-galanya, waktu kehilangan sedihnya tak ampun. Merasa hidupnya susah kali. Karena dia merasa sesuatu tersebut sangat berharga bagi dia. Tapi kalau imannya baik, dia menganggap semua hal yang diberikan oleh Allah adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, maka pada masanya hilang nanti sudah takdir dari Allah. Ikhlas. Kalau memang kita sudah berusaha sama mungkin menjaga, kemudian lepas dari kita, Allah Maha tahu mana yang baik untuk kita. Tapi kalau tidak, kita tetap mengatakan harta ini harus saya punya terus, jabatan ini harus saya pegang terus. Nah, berapa banyak para pejabat begitu turun dari jabatan masuk rumah sakit jiwa kan? Ikut pemilihan kalah masuk rumah sakit jiwa. Atau ketika dia menjadi pejabat, besoknya ikut kompetisi lagi pejabat, dilakukannya segala macam cara, curang-curang lah, nyuap orang lah, nyogok lah. Yang penting jabatannya tetap dipegang. Bagaimana dia tetap menjabat? Itu kalau sudah menganggap jabatan segala-galanya. Padahal jabatan, harta, kedudukan, apapun, kalau imannya baik, dia yakin ini titipan dari Allah. Anak pun titipan dari Allah. Kalau pada masanya Allah jemput nanti sudahlah, jemputlah, ambillah. Yakinlah bahwa setiap apapun yang terjadi di bumi itu semuanya takkan mungkin di luar dari kekuasaan Allah. Takkan kita dibiarkan Allah hidup miskin. Takkan Allah biarkan kita hidup di dunia ini kecuali ada rezeki yang Allah berikan. Sampai cacing dalam tanah pun sudah Allah takar rezeki. Cacing hidup dalam tanah pun tak bisa kemana-mana dalam tanah hidupnya. Belok kiri, belok kanan, tak pernah naik ke atas. Naik ke atas ditangkap sama ayam. Sudahlah, habis. Tetap di dalam tanah pun Allah berikan rezekinya. Allah sudah atur rezeki setiap hambanya. Allah ciptakan makhluknya dan Allah sudah tetapkan, ini rezekimu kelak, ini waktu lahirmu, ini ajalmu, sudah Allah tentukan. Maka ketika kita beriman, kuat iman kita, yakin kita bahwa ini ketetapan Allah, takkan kita bersedih hati ketika menghadapi kesusahan.
Jadi sebenarnya susah tak susah itu tergantung hati dan perasaan. Ada orang ketika hidupnya imannya kuat, yakin kepada Allah, miskin hidupnya sederhana tapi bahagia. Dan sebaliknya berapa banyak orang yang kaya tapi imannya tak baik, jabatan itu segala-galanya baginya, harta itu segala-galanya, tetap tak bahagia hidupnya. Walaupun banyak rumahnya, banyak kontrakannya, banyak kendaraannya, tapi tetap ada aja yang kurang bagi dirinya tuh. Tak bahagia terus. Nampak orang lain punya, pingin pula. Berapa banyak orang yang miskin harta tapi bahagia karena keimanannya baik. Dijaganya keimanan untuk Allah, itu dari Allah. Tak terlalu iri dengan pencapaian orang lain sehingga bahagia hidup. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Apa selanjutnya, Ustaz? Yang ketiga, kita berani menghadapi kesulitan. Cara agar kita bisa menghadapi kesulitan dalam hidup, yang ketiga, berani menghadapi setiap kesulitan. Jangan lari. Allah memberikan kita ujian kesulitan, kesusahan dalam hidup, takkan mungkin di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sering kita baca ayatnya. Allah takkan mungkin memberikan beban kepada seorang hamba melebihi dari takaran kemampuannya. Maka ketika ada masalah, jangan lari dari masalah, jalani. Semakin sering menghadapi masalah, maka semakin hari akan terasa senang. Orang yang tak pernah bangun subuh, bangun jam fajar, kalau dipaksakannya, payah Ustaz. Bangun fajar ini ngantuk tak ampun, selimut memanggil. Apalagi musim kini hujan terus. Berbunyi alarm, Ustaz, bangun. Saya bunyi alarm, tapi bangunnya cuma untuk matikan alarm. Matilah kau alarm, sudah tidur lagi, tarik selimut. Coba dilawan. Semakin sering dilawan, kesulitan tuh kalau dilawan lama-lama menjadi terbiasa. Sampai akhirnya kita nanti sudah terbiasa bangun fajar. Karena kesulitan tadi itu kita lawan. Tapi kalau tak kita hadapi kesulitan itu, ngantuknya tak dilawan, ya sudahlah, ngantuk terus, tak akan pernah bisa menghadapi kesulitan. Orang yang suka bertani di sawah, kalau dia tak berani menghadapi lumpur, panas, terik matahari saat melakukan menanam atau membajak di sawah, maka selama-lamanya tak akan pernah mendapatkan kemampuan untuk menghadapi itu kesulitan. Jadi dicoba terus, dilawan terus. Jangan pernah mau mundur. Kalau ada masalah, hadapi dengan berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lari dari masalah, atau bahkan membuat masalah baru. Kadang kita lari dari masalah ini bukan menyelesaikan, kadang-kadang malah menciptakan problem baru. Ada masalah, hadapi. Masalah anak, hadapi, bismillah, mohon petunjuk pada Allah, hadapi. Ada masalah dengan tetangga, bismillah, saya hadapi. Jumpai tetangga tuh, ngapalah tetangga sebelah tuh suka kali melempar sampah ke depan rumah saya, Ustaz. Hadapi, datang. Tapi bukan artinya hadapi itu dengan emosi, tidak datang. Sampaikan, gunakan cara-cara yang baik, cara yang lemah lembut yang diajarkan dalam Islam. Datang ke rumahnya, bawa makanan, assalamualaikum, sapa terus. Takkan mungkin usaha yang kita lakukan selama-lamanya Allah biarkan. Suatu hari nanti pasti Allah berikan jawaban. Kalau kita melaksanakan menghadapi masalah itu dengan apa yang telah dituntunkan dalam agama. Banyak masalah dengan tetangga, hadapi, salam, jumpai, ucapkan salam, kasih hadiah, antar makanan. Terus dia tak pernah peduli, Ustaz. Malah sering melempar sampah belakang rumah, Ustaz. Biar saja, dosa-dosa itu dia. Kita jalani terus. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Hadapi masalah. Sampai pada masanya nanti Allah yang akan membukakan jalan. Allah bukakan jalan mata hati tetangga yang mungkin selama ini berbuat salah. Akhirnya mungkin bisa jadi nanti karena sikap santun kita, sikap kita terus berusaha menghadapi kesulitan, menghadapi tetangga dengan yang baik, lama-lama suatu nanti bisa jadi tetangga itu menjadi orang yang paling perhatian dengan kita nanti, dengan izin Allah. Tapi kalau kita lari, takkan pernah jadi takkan pernah selesai. Besok dapat masalah lagi di tetangga baru, lari lagi. Besok dapat lagi masalah baru, lari lagi. Punya masalah anak di sekolah,
Pandai-pandailah kau nak urusan sendiri. Begitu pula dengan anak-anak kita ajarkan setiap ada masalah jangan lari. Karena orang kalau terbiasa lari dari masalah, maka selama-lamanya dia menjadi makhluk yang tak pernah bisa menghadapi masalah. Susah dia terus rasa hidupnya. Ya karena tak berani menghadapi. Kemudian apa lagi? Selanjutnya hal yang baiknya kita lakukan untuk menghadapi hidup yang susah. Memantaskan diri untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha memantaskan diri untuk menjadi lebih baik. Kalau kita merasa susah hidup kita dengan harta yang sedikit, maka pantaskan diri kita untuk menjadi hamba yang berhak memiliki harta yang banyak. Kayak mana tuh Ustaz? Ketika dalam keadaan sempit, rajin bersedekah. Sehingga Allah tahu, ini hambaku rajin sedekah, layak nih dikasih tambah harta. Tambah lagi Allah harta. Tapi kalau kita tak memantaskan diri untuk menjadi seseorang yang baik, menjadi seseorang yang layak diberikan harta yang banyak, ya selama-lamanya Allah tak akan berikan. Gelas tuh kalau kotor tak bisa dituang air minum untuk kita minum. Mesti dibersihkan dulu gelas tuh, baru bisa dimasukkan air minum untuk diminum. Maka ada masanya Allah uji kita dengan sesuatu hal, tujuan utamanya membersihkan dan memantaskan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Kalau kita mau menjadi seorang pejabat, punya jabatan, Allah berikan kemampuan dalam jabatan, maka kita memantaskan diri menjadi seorang pejabat. Dari kecil sudah pandai mengayomi, bisa memimpin, bisa mendamaikan orang. Maka dengan secara tak langsung usaha-usaha yang kita lakukan dinilai pantas, Allah berikan jabatan lagi, Allah tambah lagi kebaikan. Rajin kita bersedekah. Tadi rajin bersedekah, duit 5.000, 10.000 rutin dia bersedekah. Ada orang lewat rutin dia ngasih sedekah. Masuk ke masjid rutin dia sedekah. Sampai Allah menganggap pantas untuk diberikan tambah harta. Kita minta terus, ya Allah tambah harta, ya Allah tambah harta, ya Allah. Tapi kita tak memantaskan diri kita menjadi pribadi yang siap untuk memiliki harta banyak. Malah nanti Allah bisa jadi dalam pandangan Allah tak bisa. Kayak kita menghadapi anak kecil. Anak kecil kalau ngadap sama maknya, mak saya nak main pisau mak, pinjam pisau ke tanah. Ibu sedang di dapur sedang masak, datang anak kecil minjam pisau ke ibu. Pinjam pisau mak, apa ibu lakukan? Kasih tak pisau tu? Awak tu belum pantas megang pisau. Bukan mak tu tak sayang dengan anaknya, tapi takut kalau pisau dikasih melukai dirinya atau melukai orang lain. Belum pantas, belum cocok, belum bisa waktu main pisau. Main mobil-mobilan aja lah, nah, selesai kan. Nah begitu pula dengan Allah. Ketika kita minta, ya Allah berikan saya rumah ya Allah yang besar, ya Allah berikan saya mobil ya Allah. Dalam pandangan Allah awak tu belum pantas. Ketika punya mobil nanti, jangan-jangan sejak ada mobil nanti tak pernah lagi datang ke masjid. Tak cocok nih kata Allah. Lebih baik tak punya harta banyak, rajin datang pengajian kata Allah. Nanti dikasih harta banyak, tak kemana-mana pergi. Maka pantaskan diri kita di hadapan Allah SWT. Kalau mau kesusahan dalam hidup kita hilang, mau memiliki banyak harta, mau memiliki jabatan yang bagus, berusahalah menjadi hamba Allah yang pantas untuk mendapatkan. Kalau tak tuh, ya tak akan pernah Allah berikan kepantasan. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Apalagi Ustaz? Kemudian menjaga kerukunan. Salah satu cara juga untuk menghindari hidup susah. Rajin-rajinlah menjaga kerukunan. Baik kerukunan dalam keluarga, kerukunan dengan tetangga, kerukunan dengan siapa lagi Bu? Sahabat, dengan saudara-saudara jauh. Kalau pandai menjaga kerukunan, pandai menjaga silaturahim, insya Allah segala kesulitan itu jadi hilang. Berapa banyak kesulitan yang hilang karena kita menjaga persatuan. Rasa kesulitan itu hilang kalau kita menjaga kekeluargaan. Dihadapi sama-sama. Ada orang yang tak suka menjaga kerukunan, dengan saudara suka berkelahi. Saudara kandungnya pun dikelahi, diajak berkelahi terus.
Saudara kandungnya tak pernah akur dengannya. Ada keluarga yang kadang-kadang tak akur dengan tetangganya. Maka jangan salah kalau masalah-masalah hidupnya banyak. Kadang-kadang doa orang-orang yang terzolimi bisa jadi datang menimpa kita. Mungkin tak sengaja ada ucapan yang pedih menyakitkan hati orang lain, atau abang kandung, kakak kandung, terucap kalimat tak baik nanti. Doa orang yang terzolimi itu tak ada hijab kepada Allah. Kena orang yang terzolimi, maka akur-akurlah dengan orang. Ketika kita punya masalah tapi keluarga kita damai, insya Allah masalah tersebut bisa dihadapi sama-sama. Selesai tak selesai, apapun hasilnya, kita karena menghadapi dengan kebersamaan, insya Allah kita terima sama-sama. Tapi coba kalau tak akur dengan tetangga, tak akur dengan keluarga, banyak masalah. Nak menghadapi masalah, hadapilah sendiri, kata tetangga. Ada masalah, hadapilah sendiri, kata suami, kata anak. Karena kita tak pernah akur. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah hidup kalau kita tak akur dengan orang lain? Maka jaga kerukunan. Hal yang paling sering merusak kerukunan itu adalah lidah. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Kalimat yang diucapkan oleh lidah itu bisa menembus apa yang tak bisa ditembus oleh jarum. Dinding ini tebal, tak bisa ditembus jarum. Tapi kalimat yang menyakitkan kalau terdengar bisa menembus dinding. Makanya Nabi Muhammad sering berpesan berhati-hati terhadap lisan, karena lisan bisa merusak hubungan. Sampai sahabat Nabi pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa hal yang paling menyebabkan manusia banyak masuk neraka besok?" Apa jawab Nabi? Bukan orang yang tak mau sholat, kata Nabi. Bukan orang yang jarang puasa, kata Nabi. Penghuni neraka itu besok paling banyak penyebabnya dua, kata Nabi. Yang pertama, karena tak menjaga mulut. Penghuni neraka itu banyak. Kalau dikumpulkan kelak, kata Nabi, ditanya apa menyebabkan kalian masuk neraka, paling banyak itu dua, kata Nabi. Yang pertama itu karena tak menjaga mulut. Yang kedua karena tak menjaga kemaluan. Dua hal ini paling banyak, kata Nabi. Berapa banyak hubungan keluarga rusak hanya karena mulutnya, lidahnya. Maka sering-sering kita menjaga lidah. Beristighfar banyak-banyak, banyak-banyak mengingat Allah. Ucapkan kalimat-kalimat baik, sehingga lidah kita melawan kalau kita nak mengucapkan yang tak baik. Orang kalau terbiasa membasahkan lidahnya dengan ucapan-ucapan zikir, jauh insya Allah lidahnya dari mengucapkan kejelekan orang lain, terlawannya. Tapi kalau tak pernah mau berzikir, lidahnya tak pernah suka berzikir, maka mudah kalimat-kalimat tak baik keluar dari lidah. Mudah dia menggunjing orang, mudah dia menggosip orang, mudah dia memfitnah orang, mudah mencari-cari kesalahan orang lain, karena lidahnya jarang berzikir. Tapi kalau orang suka berzikir, dan itu pun nampak nanti Bu dalam kematian. Orang yang suka berzikir di ujung akhir hayatnya, biasanya apa yang sering diucapkannya itulah yang muncul ketika sakaratul maut. Kalau terbiasa mengucap la ilaha illallah, mudah insya Allah lisannya ketika sakaratul maut, karena sudah terbiasa lidahnya. Nah, kalau lidahnya suka nyanyi India, payahlah tetangga dan keluarga talkinkan besok la ilaha illallah. Lain sebut nih, kucu-kucu tahe katanya. Lain disebut nanti. Karena terbiasa dengar lagu India terus, nyanyi lagu India, nyanyi lagu Korea, film-film Korea terus. Ucapan yang diucapkan oleh lidahnya sering kalimat-kalimat tak baik. Bukan cuma kita Bu, ajarkan anak-anak. Anak-anak kita nih kalau sudah bertemu dengan game HP, dulu dari zaman warnet saya sering perhatikan tuh. Kalau warnet, anak-anak tuh kalau sudah main game online di warnet, dulu zaman warnet, kini zaman game online HP. Itu kebun binatang, nama dari depan sampai belakang hewan itu disebutnya tuh. Macam-macam kalimat tak baik sebut. Kini sampai diplesetkan kan, yang pakai jir paling sering ucapan. Anak SD saya paling sering dengar. Itu kan plesetan dari kata guguk kan, anjing kan, diplesetkan ke anjir lah. Ucapan-ucapan kayak gitu tuh karena bawaan dari
Sering komunikasi, berkumpul dengan orang-orang yang tak baik, akhirnya tak baik pula pada dirinya. Orang yang sering berkumpul dengan kawan-kawan yang ucapannya tak baik, lama-lama terpengaruh menjadi orang yang ucapannya juga tak baik. Maka saya pun sering ingatkan ke anak-anak murid SD itu, kalau nak menjadi orang baik, nak bertemanlah dengan orang-orang yang suka berbicara baik. Berteman dengan orang penjual parfum, kalaupun kita pulang dari tempat dia jualan kita tak dapat parfum, setidaknya dapat aroma wanginya. Berteman kita dengan orang yang menukang besi, kalaupun kita tak dapat besi, setidaknya percikan apinya kita dapat, bolong-bolong baju. Bertemanlah dengan orang yang sering mengucapkan kebaikan, insya Allah baik pula ucapan kita. Sering ngumpul dengan orang yang suka menggosipkan tetangga, ikut kita tuh. Lama-lama ikut kita jadi penggosip orang. Berteman dengan orang yang suka membaca Quran, terpengaruh kita ikut baca Quran. Agama seseorang itu bisa tergantung dengan siapa dia berteman, kata Nabi. Berteman dengan orang yang baik, insya Allah baik. Maka pandai-pandai mencari orang yang baik untuk jadikan teman, terutama untuk anak-anak kita. Sampaikan, dicek sekali-sekali, karena kelak kita pasti akan mempertanggungjawabkan amanah kepada Allah atas anak yang diberikan. Ini anakmu kita tahunya mensekolahkan saja, tapi tak pernah kita cek pulang sekolah siapa kawan main. Kalau emak-emak kita zaman dulu, ibu-ibu lah yang lebih senior kan, yang paham kan. Dulu kampung-kampung dulu kan emak-emak kan selektif dengan siapa kawan main. Main dengan siapa, tak usah main itu, hantu tuh kata emak gitu. Kalau di kampung-kampung dulu memang selektif emak-emak gitu. Dengan siapa main tuh, tahu emak-emak kita tuh siapa yang kawan kita main, diseleksinya tuh. Ini tak usah kawan nih, hantu tuh payah. Nah kalau yang itu kawanilah, rajin itu ke musola tuh, rajin ke surau tuh ngaji, kawanilah. Mak-mak dulu kan di kampung-kampung sering mengucapkan kalimat gitu. Kalau mak-mak gini, enggak Ustaz, anak saya anak rumahan Ustaz. Nampaknya anak rumahan, kawan di Facebooknya berserak. Dari Facebook tuh kalimat-kalimat tak baik yang didengar. Dari chat WA tuh muncul gambar-gambar tak bagus, video-video tak bagus. Kita kira anak kita anak rumahan, tapi kita tak pernah ngecek siapa teman dia di dunia maya. Ternyata besar pula pengaruhnya. Mudah ngirim-ngirim foto, mudah ngirim-ngirim video kan, mudah mengucapkan chat dengan kalimat-kalimat tak baik. Akhirnya yang kita sangka anak rumahan di rumah, terus rupanya pergaulannya sampai ke ujung dunia, segala macam kalimat diucapkan. Maka sering-sering kalau mak-mak dulu selektif nengok kawannya, mak-mak kini mestinya selektif dengan teknologi. Cek. Masalahnya itulah Ustaz. Awak tuh tak pandai nengok HP Ustaz. Itu pandainya HP yang ada tombol Ustaz. Game taunya game ular Ustaz, sama game Tetris. HP yang ada center, nah itu pandai kami Ustaz. Kalau Androidnya agak payah kami Ustaz. Nah, cari anak yang pandai. Kan ada di antara anak-anak kita yang pandai dengan teknologi, atau adik kandung, atau siapa yang kita percayai. Sekali-sekali ceklah HP adikmu tuh. Ceklah HP anak saya ini, tanya ke adik kandung kita, pamannya. Tolong cek sekali-sekali. Boleh kita fasilitasi untuk dia belajar, untuk memudahkan komunikasi, tapi perlu pula kita pengawasan. Sekali-sekali cek apa salah, agar tak menyesal di akhir. Kita sangka anak rumahan, rupanya berserak hal-hal tak baik dalam HP. Akhirnya merasuk ke pribadinya, menjadi pribadi yang tak baik. Kalau itu terjadi, yakinlah masalah yang akan didapatkan anak dalam hidup banyak, masalah kita pun sebagai orang tua akan banyak. Karena kita tak menjaga apa yang harusnya kita jaga. Maka jaga kerukunan. Kalau tak menjaga kerukunan, kelak akan banyak masalah yang Allah berikan dan tak pernah bisa kita menghadapi. Lalu kita tekan hawa nafsu. Orang kalau dalam kerukunan tuh biasanya yang merusak itu mulutnya, kemudian hawa nafsunya. Ada orang punya keinginan nak memiliki harta banyak, tekan hawa nafsu tuh. Ditekan hawa nafsu itu dengan salah satu caranya dengan rajin berpuasa. Ya Allah, nampak rumah orang besar, kalau ngikut hawa nafsunya pengen juga punya rumah besar. Siapa tak pengen Ustaz punya rumah sebesar itu Ustaz? Punya mobil 2 baris, nampak kawan punya 3 baris. Kapan nak punya 3 baris? Lah punya 3 baris, nampak lagi mobil yang lebih mewah. Kapan nak punya mobil mewah?
Nampak mobil mewah, punya mobil mewah, nampak lagi mobil yang pintunya buka ke depan, minta pula pintu buka ke depan. Lah punya pintu ke depan, nampak orang naik helikopter, kapan saya naik helikopter? Helikopter pula. Kita tekan hawa nafsu. Salah satu caranya sering-sering berpuasa. Orang kalau rajin berpuasa, sering berpuasa, ditekannya hawa nafsu. Keinginan untuk duniawi itu jadi berkurang. Nampak orang punya mobil baru, cukup ikut bersyukur, alhamdulillah. Suatu hari nanti kalau Allah menganggap kita pantas, kita dapat pula. Tapi kalau kita tak mau bersyukur, hanya kalimat tak baik, iri dengki yang terucap, ya Allah anggap kita tak pantas. Tak usahlah dapat mobil, kata Allah. Ketika nampak orang lain punya mobil, bukan ikut bersyukur, bukan ikut senang, malah dicaci maki, malah diucapkan tak baik, berarti tak pantas dia punya mobil. Kalau punya mobil besok mungkin lebih parah berarti nih, kata Allah. Akhirnya tak Allah berikan. Maka tekan hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi. Fokus kita pada tujuan hidup. Fokuslah pada tujuan hidup. Kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita banyak harta, alhamdulillah. Allah tak berikan kita banyak harta, ya tak masalah. Banyak harta Allah berikan, kalau nanti malah membuat kita menjadi tak baik, mending kita diberikan Allah sedikit harta. Yang penting tujuan hidup kita tercapai. Tak sibuk mengurus urusan orang lain. Susah hidup manusia kalau sibuk mengurus urusan orang lain. Ada anak datang ke masjid. Sampai ke masjid, selesai sholat, melapor ke ayahnya, ya malah saya sholat lagi besok ya. Ngapa tuh? Di masjid tuh ada yang nendang-nendang, ada yang lari-lari, ada yang menung-menung, kawan-kawan saya ada yang main HP. Kata ayahnya, besok datang lagi ke masjid, bawa gelas isi air. Untuk apa ya? Pergi aja lah. Pergi ke masjid, jam orang sholat. Kan tak mau lagi kan sholat di masjid kan. Bawa gelas isi air, kata ayah. Coba keliling masjid itu 3 kali. Nah keliling dia. Dengan syarat, kata ayahnya, pastikan air dalam gelas itu tak tumpah. Kelilinglah di masjid. Sekali keliling. Terus lagi. Agak laju jalannya, takut goyang air tumpah. Terus lagi. Sampai selesai keliling. Jumpa sama ayahnya. Berhasil tak tadi? Berhasil ya. Berapa keliling? 3 keliling. Tumpah ada airnya? Enggak ya. Tadi waktu di masjid, waktu keliling itu nampak ada orang nendang-nendang, ada orang ribut-ribut di masjid. Tak tahu ya. Saya nengok air aja nih, biar tak tumpah. Nampak enggak tadi ada anak-anak main HP, kawan-kawan main HP, lari-lari di masjid? Tak tahu ya. Saya menjaga ini ha. Nak nengok orang lain macam mana? Tumpah nanti. Marah ya. Tak sesuai syarat. Nah, ayahnya ingin mengajarkan kalau kita fokus dengan tujuan hidup, tak perlu kita menghiraukan urusan orang lain. Takkan susah hidup kita. Banyak orang susah hidup itu karena sibuk mikirkan urusan orang lain. Tenang aja, fokus aja. Saya nak beribadah, saya jalankan apa adanya kehidupan. Tapi kalau dia sibuk melihat orang lain, oh orang tu punya mobil, oh orang tu punya rumah, oh orang tu ngecat rumahnya baru. Sibuk melihat orang lain, makin susah hidup. Sering-sering melihat orang yang di bawah, hilang rasa susah gitu. Kalau sering-sering melihat orang yang punya, makin merasa susah hidup gitu. Kalau kita merasa harta kita kurang, coba lihat anak-anak kecil yang kadang-kadang bawa karung sambil jalan. Oh, anak saya di rumah alhamdulillah cukup makan 3 kali sehari. Tuh anak tuh bawa karung, cari kara-kara. Kalau tak nyari itu tak dapat makan, sehingga hilang rasa susah hidup. Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau nengoknya yang atas terus, ya susah terus rasanya hidup kita. Kayaknya miskin kali saya nih Ustaz. Padahal rumah punya, tak ngontrak, mobil ada, motor ada, tapi karena yang dilihat itu yang di atas, akhirnya dia merasa hidupnya susah terus. Maka sering-seringlah fokus kepada tujuan hidup dan tidak sibuk dengan urusan orang lain, dan sering-seringlah melihat orang yang berada di bawah agar kesulitan dalam hidup kita itu tak terasa. Sulit tadi tergantung pikiran. Kalau kita sering membicarakan orang lain, sibuk dengan urusan orang lain, tak fokus dengan tujuan hidup kita sendiri, maka kesulitan itu akan sering banyak datang. Terakhir, apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Agar problem dalam kehidupan kita tak terasa, bisa menghadapi kesusahan dalam hidup.
Yang terakhir, kita rajin-rajin berdoa. Kalau ada harta lebih, bisa ibu ke Mekah, umroh, berangkatlah umroh. Umur siapa yang tahu? Kalau ada masa Allah berikan kesempatan, harta ada, umur masih ada, berangkatlah. Datang ke tempat-tempat mustajab di Makkah dan di Madinah. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, tujuan hidup saya hanya untukmu ya Allah. Ada harta sekarang ya Allah untuk berumrah. Umrah saya Allah, menjawab panggilanmu ya Allah. Umrah itu panggilan. Banyak orang punya harta tapi tak juga pergi umrah karena tak ada niat dan tak dipanggil oleh Allah SWT. Berapa banyak pula orang yang hartanya tak punya tapi berangkat juga umrah karena dipanggil oleh Allah. Maka kita minta pada Allah biar dipanggil. Ya Allah, panggil saya Allah, panggil saya umrah ya Allah. Dulu ada cerita dekat rumah saya dulu. Atuk-atuk ini baru jualan tanah. Tanahnya luas. Kita tak niat untuk menceritakan aib orang, tapi untuk menjadi pelajaran saja. Tanahnya luas, layak harusnya dia berangkat umrah, cukup miliaran dapat duitnya. Istrinya berangkat, anaknya berangkat, dia tak mau berangkat. Hartanya cukup, badannya sehat. Alasannya apa? Payah. Nanti kalau ke Mekah tuh orang ramai, payah nak buang air kecil gitu. Itu alasannya. Tak bisa nanti buang air kecil gitu. Jadi tak niat dia datang ke Mekah, padahal sudah wajib umrah hukumnya itu karena harta punya kemampuan. Nah, apa yang terjadi? Istri dan anaknya pergi umrah. Balik istri dan anaknya dari umrah, sakit ginjal sampai meninggal. Tak bisa buang air kecil, kesulitan karena sudah menganggap tak baik terhadap apa yang harusnya dijalankan. Tak fokus dengan kehidupan, kemudian tak bersyukur dengan harta yang Allah berikan, malah mengatakan hal yang tak baik tentang syariat Allah. Allah berikan betul ujian, ini maunya. Tak pantas waktu mendapat gelar haji umrah kata Allah. Cocoknya dapat penyakit sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka pantaskan diri kita, jauhkan dari prasangka yang tak baik, fokus terhadap tujuan, banyak-banyak berdoa. Ada kesempatan datang ke Makkah Mukarramah, mohon kepada Allah, ya Allah, lancarkan kehidupan saya ya Allah, lancarkan kehidupan suami saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah. Biarlah kami hidup dalam keadaan tak banyak harta tapi bahagia, jauh lebih baik. Tapi yang lebih baik lagi tentu kita berdoa, ya Allah, banyakkan harta saya ya Allah yang membuatkan saya bahagia dan bisa terus beribadah kepadamu. Karena kalau banyak harta, besar kesempatan untuk bersedekah. Pantas atau tak pantas, Allah yang menilai. Itulah kajian kita hari ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hal-hal yang harus kita jalani dalam menghadapi kesusahan hidup. Apa tadi Bu? Yang pertama kita kuatkan akidah, luruskan dan jalankan akidah dengan baik. Bersandarlah hanya kepada Allah. Kalau ada masalah dalam hidup, jangan curhat ke orang lain, utamakanlah curhat kepada Allah. Karena Allah Maha Pencemburu. Yang kedua, kita tanamkan nilai-nilai keimanan yang baik. Kita meyakini bahwa harta yang kita punya adalah titipan dari Allah. Kalau itu kita lakukan, iman kita kuat, maka kita takkan merasa sulit, takkan merasa susah hidup kalau harta yang kita punya diambil kembali oleh Allah. Dicuri, terbakar, hilang. Ada keluarga sakit harus mengeluarkan harta. Ikhlas kita, ini milik Allah, ini jalannya keluar, Allah yang minta. Seperti tukang parkir tadi, dijemput, diambil motor, biarlah, titipan saja, hilang-hilang sudah habis. Kemudian apa lagi? Berani menghadapi kesulitan. Orang yang tak pernah mau mencoba berani menghadapi kesulitan, maka selama-lamanya takkan pernah bisa menghadapi kesulitan. Bangun subuh kalau tak terbiasa, tak dilawan rasa sulit ngantuk tuh, maka selama-lamanya takkan bisa menghadapi kesulitan ngantuk bangun subuh. Begitu pula dengan kesusahan. Setiap kali ada masalah, jangan lari dari masalah, hadapi terus. Sehingga dengan demikian setiap kali ada problem dalam kehidupan, senang kita menghadapi, karena kita terbiasa menghadapi setiap kesulitan. Kemudian apa lagi? Pantaskan diri untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Kalau kita merasa hidup kita susah, kekurangan harta, maka jadikan diri kita pantas untuk memiliki banyak harta.
Dengan sekarang punya sedikit harta, rajin-rajinlah bersedekah. Maka sampai Allah nilai nanti, ini memang cocok diberikan banyak harta. Dengan harta sedikit saja dalam keadaan sempit aja sering dia bersedekah. Nah, kalau beri harta banyak, mungkin lebih banyak lagi sedekah. Kalau Allah sudah menilai begitu, insya Allah Allah kasih. Tapi kalau tidak, dengan harta yang ada tak pernah mau sedekah, tak pernah mau infak, tak pernah mau menolong agama Allah, ya sudah, tak pantas kata Allah. Tak Allah berikan lagi banyak harta, sulit terus masa hidupnya. Pantaskan diri untuk punya jabatan. Kalau ingin punya jabatan, pantaskan diri menjadi seorang pejabat. Mau punya harta banyak, jadi orang kaya, pantaskan diri menjadi orang yang layak memiliki harta yang banyak. Kemudian tadi menjaga kerukunan. Kalau kita pandai menjaga kerukunan, insya Allah segala masalah mudah dihadapi. Dan cara menghadapi menjaga kerukunan tadi salah satunya dengan menjaga lisan. Jangan sampai lisan menyebabkan rusak hubungan keluarga. Kalau lisan sering merucap kata-kata yang tak baik, sehingga hubungan keluarga, hubungan saudara, hubungan dengan tetangga tak baik, banyak kesulitan dalam hidup yang sulit pula untuk kita hadapi. Kemudian yang terakhir tadi, fokus pada tujuan hidup. Jangan sibuk mengurus urusan orang lain. Kalau kita ingin hidup kita tak terlalu sulit, tak banyak kesulitan dalam hidup, jangan sering memikirkan urusan orang lain. Sibuklah dengan diri sendiri. Tuba liman syaghalahu 'aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus kekurangan dan aib dirinya sendiri daripada sibuk mengurus aib orang lain. Semakin sibuk ibu mengurus urusan orang lain, semakin banyak masalah hidup. Semakin sering ibu mengurus diri pribadi, urusan diri pribadi, dan semakin sering kita melihat orang-orang yang di bawah, semakin sedikit insya Allah masalah dalam hidup. Kemudian yang terakhir, rajin-rajin berdoa kepada Allah. Ada kesempatan umroh, berangkatlah umroh. Mudah-mudahan dengan usaha kita menghadapi seluruh kesulitan ini, berdoa kepada Allah, Allah berikan kelancaran hidup, bahagia hidup di dunia, bahagia pula hidup di akhirat. Kita tak minta banyak pada Allah, yang kita minta itu kecukupan. Karena kalau berdoa kepada Allah tuh, ya Allah minta cukupkan. Ya Allah berikan saya harta yang cukup. Kalau berikan harta yang banyak, nanti betul-betul Allah kasih harta yang banyak, rupanya tak sanggup. Nah, kita kena tuntut kelak di akhirat. Maka minta pada Allah dalam doa hati, ya Allah berikan saya harta yang cukup ya Allah. Waktu nak bayar rumah, ada cukup ya Allah. Nak beli pesawat, ada cukup ya Allah. Nak beli mobil, ada cukup ya Allah. Berikan harta yang cukup. Kalau harta yang banyak, nanti Allah kasih banyak, tak bisa kita nanggung, payah. Kayak Karun kita nanti kasih harta banyak, rupanya tak sanggup mendapatkan, memegang harta yang banyak. Ditenggelamkan Allah dalam dunia. Sampai kini kan, pernah kita sebut, sampai kini asal mencangkul dapat harta, kita sebut harta Karun. Kalau Korun itu tinggalnya di zaman Nabi Musa dulu, sampai ke Indonesia, jumpa harta dalam tanah karun, gitu bilang, harta karun nih, harta karun. Karena dulu dia banyak minta kepada Allah berikan harta yang banyak, Allah beri betul harta banyak. Rupanya tak cocok memiliki harta yang banyak. Kelak Allah berikan azab atas apa yang telah ia lakukan. Itulah kajian singkat kita pada sore hari ini. Kita sudahi dengan membaca doa bersama. Lihadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Arhamar Rahimin. Dosa anak-anak kami ya Allah, dosa orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu surgamu ya Allah, dan berikan kami hidayahmu
untuk dapat berkata, berbuat hal-hal yang dapat mendekatkan kami kepada surgamu ya Arhamar Rahimin. Dan kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu ya Allah, dan dari setiap ucapan, perbuatan, niat dan apapun yang dapat mendekatkan kami kepada nerakamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa berbuat baik ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa melaksanakan salat ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang menjadi pejuang agamamu ya Allah, yang senantiasa menunjukkan akhlak Islam kepada semua orang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak cucu keturunan kami manusia hamba-hambamu yang menyejukkan hati kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah, anak-anak yang patuh kepadamu, patuh kepada nabimu, patuh kepada orang tua dan baik kepada sesama ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka para penghafal Quran, pejuang agamamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan hidup ya Allah, berikan keimanan yang kuat ya Allah, berikan petunjuk untuknya ya Allah untuk dapat menjalankan hidupnya dengan baik ya Allah, menyelesaikan semua urusan kesulitan hidupnya ya Rahman Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, mudahkan setiap urusan kami ya Allah, lapangkan pintu rezeki kami ya Allah, berikan kami rezeki yang cukup, harta yang cukup untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ke Ramadan ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antallah la ilaha illa anta ya Hannan wa ya Mannan wa ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Jika ada ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan, amin, dan menjadi catatan tambahan amalan kita kelak menghadap sidang Allah. Jika ada kalimat yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.